Baik, sahabat-sahabat, sudah siap? Insyaallah, segera lagi kita akan mulai materi selanjutnya atau agenda selanjutnya, yaitu kontrak belajar antar peserta dengan panitia, yang insyaallah akan dipimpin langsung oleh Ketua APRI Donggala, selaku narasumber kita, Ustadz Hayunur. Sebelumnya, saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wa wabarakatuh. syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hanya kepada Allah kita selalu bersyukur dan kepada Muhammad kita selalu bersolawat. Baik, sahabat-sahabat penghulu se-Indonesia yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada narasumber kita atau panitia sekaligus ketua APRI kita untuk membawakan kontrak belajar kita selama kegiatan ini berlangsung. Kepada beliau kami silahkan. Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Tim Fasilitator Fintech Seminar PC APRI Donggala. Ini yang memandu kita juga adalah Ketua Tim Fasilitator EduPak PC APRI Kabupaten Donggala, Pak Ternain. Rekan pengurus PC APRI Donggala, saya hormati. Kami 7 hari nih. Pada kesempatan ini kita akan memulai sesi paling pertama kita, yaitu sesi kontrak belajar. Nah, di sesi ini kita akan sengaja ditaruh di awal supaya kita sudah menyiapkan rundown, ya. Rundown untuk kegiatan kita ini selama 3 hari materi atau praktik pokok, ditambah dengan 7 hari setelah itu kita akan melakukan pendampingan kepada seluruh peserta yang dalam catatan kami itu, walaupun sekarang yang hadir baru 129 ya, masih terus masuk gitu. Di catatan kami lebih dari hampir 300 orang peserta kita ini. Nah, kami sudah menyiapkan rundown yang untuk 10 hari kegiatan. Jadi 10 hari kegiatan itu maksudnya 3 hari. Kita akan bersama-sama materi pokok membuka sesi Zoom sesuai dengan rundown, ya. Sisanya 7 hari kita lakukan pendampingan. Pendampingan itu kita lakukan baik melalui grup PA khusus peserta kegiatan ini maupun melalui sesi Zoom. Kalau kita anggap perlu dibuka sesi Zoom, maka kita akan buka sesi Zoom, ya. Kalau ada yang memang perlu harus melalui Zoom, maka kita akan buka sesi Zoom selama 7 hari. Itu target kita jelas, yaitu bagaimana supaya seluruh peserta kegiatan ini, termasuk rekan-rekan kurang lebih 15-16 orang penghulu se-Kabupaten Donggala yang punya gawean ini, selesai tuntas edupaknya sampai ke tahap akhir, yaitu penyematan atau uploading link Google Drive dari bukti fisik kita ke EduPak yang ada di sini. Jadi,
Kami sendiri Donggala punya target paling lambat tanggal 15, kecuali yang kegiatan yang bulan Desember itu harus sudah selesai persoalannya. Nah, jadi kegiatan kita ini tujuannya adalah saling membantu, saling bekerja sama menyelesaikan satu gawean yang cukup berat dan membuat resah ya hampir kebanyakan penghulu se-Indonesia, persoalan edupak. Karena kita soal edupak ini mau maju kena, mundur kena. Kalau kita misalnya lalai, tidak menyelesaikan ini, bahkan kita mengerjakan tapi tidak mencukupi kewajiban minimal pada jenjang jabatan kita, misalnya penghulu made itu 37 sekian, minimal harus dia angka kreditnya dalam selama 1 tahun, maka kita akan bisa-bisa mendapatkan sanksi. Ya, dengan tingkatan-tingkatan sanksinya sudah jelas. Nah, dalam rangka itu, tapi kita bekerja bukan karena takut sanksi, tapi kita komitmen kita sebagai penghulu, ya, maka kita harus melaksanakan semuanya kegiatan kita dengan baik. Nah, di sesi kontrak belajar ini kita akan menyepakati beberapa hal. Ya. Yang pertama, nanti panitia tidak akan merilis absen. Kami hanya nanti membutuhkan data dari peserta ini, data yang kami butuhkan untuk pembuatan e-sertifikat. Jadi absen harian tidak akan ada, itu. Jadi lebih bersifat sukarela. Kegiatan ini tidak ada pemaksaan, ya. Tetapi target kita jelas. Semua peserta harus setelah kegiatan ini dalam 10 hari kegiatan ini dengan 3 hari pokok, 7 hari pendampingan itu sudah bisa selesai semua edupaknya. Kalaupun tidak, kalau bisa paling lambat tanggal 15 sudah selesai dan kita komitmen akan mendampingi menyelesaikan itu. Nah, keseluruhan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini jadi kita tidak akan menyampaikan absen harian, tidak. Ini kami panitia merasa tidak perlu itu. Ya, kami hanya butuh nanti di tengah-tengah kegiatan ini entah hari ini atau besok atau yang jelas sebelum kegiatan ini berakhir, nanti tim fasilitator kegiatan ini akan atau tim IT kami akan mengirimkan link Google Form, yang berisi yang akan menginput data para peserta. Itu kami harapkan ketika menginput data, hati-hati betul dalam ada banyak kasus setelah menginput data, menginput nama, email, terjadi kesalahan. Ya. Karena kami menggunakan aplikasi digital dalam mengirimkan sertifikat itu. Salah satu komponen bukti fisik yang terkait dengan BIMTEK. BIMTEK kita ini berangka kredit 2 ya, 85 JPL, itu 2 angka kredit unsur utama. Itu sebanding dengan 200 peristiwa nikah. Kira seperti itu. Itu nanti kami butuhkan. Jadi sekali lagi kami tidak akan merilis absen, link absen, tapi tapi nanti kita sesi diskusi ya. Ya, hanya satu link saja yang akan kami kirimkan sepanjang kegiatan ini, yaitu link untuk data peserta yang kami butuhkan untuk mengirimkan e-sertifikat. E-sertifikat kami insya Allah akan sangat sulit untuk diedit, karena ada pertanyaan begitu tadi. Ketika kami mengirimkan undangan dipublish ke beberapa grup, itu namanya undangan sifatnya umum ya untuk para peserta. Gitu. Sifatnya umum untuk para peserta, tapi untuk seluruh penghulu se-Indonesia yang merasa kesulitan dengan edupak ini, dengan penyusunan bukti fisik ini. Karena niat kami membantu, kita saling membantu, penghulu itu senasib sepenanggungan harus saling membantu. Apapun kesulitannya, tidak ada kesulitan yang terlalu berat kalau kita bisa selesaikan bersama-sama. Jadi ketika mengisi link nanti itu, tolong diperhatikan betul catatan dari tim IT kami, supaya ketika sertifikat dikirimkan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Tentu akan kami perbaiki. Sertifikat kami akan sulit karena ada 2
sistem pengamannya itu nanti barcode dengan ada watermark. Jadi ketika ada yang bermaksud untuk mengedit yang tidak memiliki hak untuk mengedit itu akan sangat sulit ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal materi ya. Beberapa materi pokok yang akan kita sampaikan. Materi ini dari sejak awal sampai akhir capaiannya atau outputnya nanti itu tadi yang saya sampaikan akan mestinya selama 3 hari kegiatan dan 7 hari pendampingan itu mestinya semua urusan edupak ini, pembuatan bukti fisik edupak ini bisa diselesaikan. Ya. Ya. Jadi materi pertama ini ya, setelah kontrak belajar ini materi pertama itu adalah praktik simulasi dulu. Praktik simulasi edupak tahun 2022. Kemarin ketika ini suara saya jelas nggak ya, Pak Zul? Jelas. Jelas ya, karena ada Jelas. Ya. Jelas. Iya, jelas. Karena ada yang ngechat nih suaranya katanya kecil, mungkin HP-nya. Sangat jelas. Iya, sangat jelas, Ustaz. Ya, siap. Lanjut, Ustaz. Ya. Karena ada yang ngechat bilang nggak jelas, HP saya dekatkan ke mulut, hampir. Sangat jelas, Ustaz. Ya, siap. Memang Ustaz Hayes. Ya. Jelas, Ustaz. Jelas suaranya. Jelas, dari Jawa Timur jelas sekali. Dari NTT jelas. Manokwari jelas. Sinjai jelas. Kurang besar suaranya nih. Cari uang. Konsel juga jelas. Maluku Utara jelas. Semua jelas. Aceh pun jelas. Sudah jelas. Tangerang jelas orangnya itu. Layar jelas. Baru jelas juga. Bisukan semua. Ini maaf kita bisukan dulu ya supaya kita konsen ya. Oke, kita lanjut. Jadi materi sesudah ini adalah praktik simulasi edupak. Kita akan simulasikan edupak kita dari tahun 2022 ini, mestinya akan simulasi dilakukan di awal tahun atau di bulan Desember. Harus sudah ada simulasi. Oleh karena itu, sekalian kita akan simulasikan 2 tahun untuk kegiatan kita di tahun 2023 nanti. Apa tujuannya simulasi ini? Nanti kita akan mensimulasikan. Ya, dengan simulasi ini kita akan mengetahui apa saja kegiatan yang kita lakukan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember. Berapa angka kreditnya? Ya, apakah bisa mencapai target kewajiban minimal kita? Misalnya penghulu media itu harus dalam setahun itu harus 37 sekian, 37,5 kalau nggak salah. Itu bisa apa saja kegiatan yang bisa meng-cover itu. Bahkan kita bisa ketahui pada periode kapan, April atau Oktober tahun kapan kita bisa naik pangkat, bisa naik jenjang. Bahkan kalau mau kita bisa tahu kapan kita sampai ke penghulu utama, ya, melalui simulasi ini. Saya misalnya sekarang penghulu media 1 tahun dalam pangkat saya 4A, berarti mestinya saya tahun depan itu periode April boleh, ya, boleh bisa mengajukan untuk kenaikan pangkat ke 4B. Nah, untuk bisa mencapai itu, kita bisa tahu lewat simulasi. Itu tujuan simulasi, makanya kita buat 2 tahun ini. Jadi waktu di kegiatan di PW APRI itu sudah coba kami lakukan. Salah satu peserta seperti Pak Andri Sikumbang itu, dia minta disimulasikan, dia 4B sekarang, jadi simulasikan apa saja kegiatan dia ke 4C. Hasilnya diketahui pada periode April tahun depan dia bisa mengajukan melalui Edupak tentu saja, melalui SIK untuk kenaikan pangkat. Asal semua kegiatan kepenghuluan yang hasil simulasi itu bisa dipenuhi. Yang ketiga, melalui simulasi ini, nah ini otomatis nanti hasil simulasi kita akan kita turunkan ke RKT. Ya, jadi RKT kita nggak ngarang, betul-betul berdasarkan hasil
perhitungan yang matang, ya, hasil perhitungan yang matang, kegiatan apa saja sepanjang tahun ini, ya, tahun depan misalnya, atau kegiatan apa saja sepanjang tahun 2022 ini akan kita carikan bukti fisik, kita buatkan bukti fisiknya, gitu. Bukti kegiatan apa saja. Nah itu nanti itu kan nanti akan kita butuh RKT, ya, bukti fisik berupa RKT. Nah hasil simulasi itu kita turunkan ke RKT. Dari RKT kemudian menjadi RKO. Ada pertanyaan RKO itu buatnya bagaimana? Per apa dia? Ya per item butir kegiatan, bukan per bulan. Karena item kegiatan yang tidak dibuatkan RKO-nya tidak akan dinilai walaupun ada bukti fisik. Jadi itu materi pertama ya, simulasi. Kemudian materi kedua, ini saya jelaskan secara singkat, sekedar gambaran saja. Nanti kita akan juga meminta usulan dari para peserta, bisa lewat grup, bisa nanti kita buka diskusi sedikit, nggak terlalu lama, tentang apa saja kebutuhan real kita yang bisa langsung kita praktekkan pada hari ini dan selama 3 hari ke depan. Setelah simulasi kita akan praktek. Ya, ini semuanya dimulai dengan kata praktek yang materinya. Kita lanjut. Setelah simulasi kita akan masuk besok ini, ya, materi praktik ekspor data nikah, ya, praktik ekspor data nikah dari SIMKA Gen 4. Ya, gitu. Nah kita akan praktik, gini maksudnya ini. Ini materi ini waktu di PW April disampaikan oleh Mas Dedi, ya, gitu. Jadi kita kan butuh data ketika akan beberapa butir kegiatan itu kita butuh data kan. Sebisanya kita nggak usah bekerja dengan data manual. Padahal data kita itu sudah semua ada di SIMKA, gitu. Baik SIMKA lama maupun SIMKA yang terbaru SIMKA Gen 4. Data tentang, misalnya kita membuat bukti fisik tentang pemeriksaan, ya, pemeriksaan berkas. Di situ kita butuhkan data tentang nama calon suami, nama calon istri, ya, siapa walinya, siapa penghulu pemeriksanya. Itu semua kita bisa dapatkan di SIMKA, gitu. Di SIMKA Gen 4 itu misalnya di fitur modul lain. Di situ ada laporan Excel. Itu aja yang kita ekspor. Nah, jadi data nggak perlu pusing-pusing, harus ke kantor lagi nyarinya. Di SIMKA ada, ya, dimanapun kita bisa buka. Yang penting kita tahu username dan passwordnya. Nah, di materi praktik ekspor data nikah ini nanti akan kita belajar bersama itu. Nah, setelah itu, jadi kita sudah punya data nih dalam bentuk Excel. Ya. Kemudian nanti data ini kan kita butuh olah nih untuk menjadi bukti fisik. Ya. Bukti fisik tadi pemeriksaan, bukti fisik layanan nikah dan seterusnya di semua unsur itu. Nah, kita kan kalau tidak punya alternatif lain, ya, tidak punya pengetahuan lain, maka berapa lembar pun, ratusan lembar, ribuan lembar pun kita akan buat manual satu persatu. Pasti bisa dan mungkin akan selesai, tetapi butuh waktu yang panjang. Nah, bagaimana menghemat waktu? Nah, ada teknologi yang nanti akan kita pelajari bersama, yang sebenarnya di laptop kita, di Word kita itu sudah namanya praktik mailing merge, ya, gitu. Jadi kita tidak perlu ketik manual satu persatu 100 lembar, 10 lembar, 100 lembar, 1000 lembar, ya. Jangan keluar masuk. Ya. Mana ini? Mana?
Sorry, ada gangguan sedikit, kita lanjut. Jadi nggak perlu ngetik satu persatu, kita cukup ngetik satu lembar, kita mailing mails, lantas kemudian kita print 1000 lembar pun, katanya cukup satu ngisi satu lembar saja, semua data itu dikonekkan dengan data di Excel tadi. Tinggal setelah satu itu diisi, tinggal ngeprint berapa lembar pun bisa. Lanjut nanti kita akan materi, ini materi yang di request nih oleh beberapa teman penghulu tentang bagaimana membuat folder dan uploadingnya ke Google Drive. Itu juga kita akan belajar cara membuat folder ya. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain sudah familiar, biasa, sudah lancar ya. Tapi kan tentu kita perlu peduli dan teman-teman yang masih membutuhkan cara membuat ini. Itu besok ya. Kita jadwalkan besok. Sampai besok itu terakhir materi tentang di besok itu ya kita akan sampai kepada materi pembuatan bukti fisik unsur pertama dan kedua ya, itu pendidikan dan layanan bimbingan nikah rujuk gitu. Jadi semua unsur akan kita praktekkan di sini sampai selesai bukti fisik kita itu waktunya agak lama karena di situ banyak sekali bukti fisik yang kita butuhkan ya. Nah, sampai di hari Minggu ini ya itu masih kita bicara tentang unsur bukti fisik, unsur pelayanan bimbingan nikah rujuk. Nah, mungkin dia sampai hari Minggu hanya itu saja, tapi kita lihat sesuai dengan situasi ya. Kalau sudah selesai semua teman-teman, atau paling tidak sudah dianggap cukup, walaupun belum selesai sudah bisa kerja secara mandiri, kita lanjut ke unsur berikutnya. Ya. Jadi sampai di hari Minggu itu waktu kita hanya cukup menurut rundown ini mengerjakan hanya sampai ke unsur pertama dan kedua ya, unsur pendidikan dan pelayanan bimbingan nikah rujuk. Kalau pendidikan kan tidak banyak, kita hanya meng-scan menyiapkan surat tugas dan meng-scan sertifikat yang dibutuhkan, sertifikat sebagai buktinya. Jadi kegiatan kita selesai di Minggu, Senin dan seterusnya ya selama 7 hari adalah pendampingan. Tapi di situ tetap ada materi yang kita sampaikan. Nah, materi selanjutnya nanti ya, setelah unsur pertama itu cukup panjang nih, ya, rundown tentang ini sampai hari Senin itu belum selesai. Ya, tapi kan nanti menyesuaikan. Setelah itu di hari Selasa tanggal 6 itu kita akan praktek pembuatan bukti fisik unsur pengembangan kepenghuluan. Jangan risau dengan ini ya, acara kita ini tetap hanya 3 hari. Ya, dari hari Jumat sampai hari Minggu. Sesudah itu sesi resminya kita tutup, kita lanjut dengan pendampingan. Ya, kami selama 3 hari penghulu Donggala ini terpusat di satu tempat di sebuah hotel, ya, namanya Hotel Zamrud di pinggir pantai di Kota Palu ini. Di di pinggir pantai di jadi selama 3 hari ngumpul di satu tempat, targetnya selama 3 hari itu semua bukti fisik yang berupa penghulu Donggala selesai bersama teman-teman yang jadi peserta ini. Kalau nggak selesai, kita siapkan 7 hari waktu untuk pendampingan ya sampai selesai, itu target kita. Kalau juga belum selesai, kita selesaikan sampai selesai ya. Berikutnya di hari Selasa kita akan di hari Selasa tanggal 6 itu ada materi tentang pengembangan kepenghuluan.
ya. Itu mulai materi pengembangan, bukan materi, tapi praktik pengembangan kepenghuluan. Ada suaranya, ada suara. Setelah itu, jadi semua unsur ini, unsur utama sampai unsur penunjang kita akan kerjakan bersama-sama melalui kegiatan. Nah, setelah pengembangan kepenghuluan, kita akan masuk nanti di hari Rabu praktek BIMAS, ya, pembuatan bukti fisik unsur bimbingan masyarakat Islam di hari Rabu. Hari Kamisnya, ini sengaja kami siapkan waktu untuk materi praktek pembuatan bukti fisik unsur pengembangan profesi. Mungkin di sini kita akan lihat situasinya, ya, apa kita akan, karena ini soal ini KTI ini, ya, makalah paling tidak. Di Jumat, ya, hari ke-8, karena kegiatan ini totalnya 10 hari, 3 hari materi kegiatan utama, sisanya adalah pendampingan 7 hari. Ya. Di hari ke-8 itu kita akan unsur penunjang, bukti fisik, kerjakan bersama-sama bukti fisik unsur penunjang. Lanjut nanti di hari Sabtu, praktek upload ke Google Drive. Itu kan menjadi masalah kan soal Google Drive. Ya. Terakhir, di hari ke-10, ya, kita akan praktik bersama-sama tentang bagaimana membuat link, lalu menyematkannya di Google Drive. Membuat link Google Drive, lalu menyematkannya di fitur Edupak yang ada di SIG. Nah, itu gambarannya. Itu. Terakhir, sekali lagi saya ingatkan bahwa kami panitia tidak membuat absen, ya, selama kegiatan ini. Hanya satu link saja yang kita butuhkan untuk data peserta yang dibutuhkan dalam pengiriman sertifikat. Jadi saya kira itu dulu untuk ini. Kita perlu, kalau ada yang perlu kita sepakati bersama-sama atau ada usul materi dari peserta, ya silahkan disampaikan. Nanti kita akan list bila waktu mencukupi. Tapi menurut kami ini materi yang kita butuhkan dalam BIMTEK ini, kalau tujuannya adalah menyelesaikan bukti fisik Edupak kita. Itu dulu Pak. Jadi di kegiatan ini ada 3 unsur. Yang pertama tim panitia atau yang kami sebut dengan tim fasilitator BIMTEK. Kemudian ada narasumber. Narasumber itu 2 orang, narasumber utama. Saya dengan Pak Kiai Mahfuz dari Jogja, insya Allah pada asar beliau akan masuk menyampaikan materi. Tapi besok itu full bersama beliau, ya, Ustaz Mahfuz. Ya, gitu. Kami berganti-gantian. Selain itu, yang terakhir adalah fasilitator. Jadi setiap pemateri itu didampingi oleh fasilitator. Ada 3 orang fasilitator kami, yaitu Pak Rahmat yang juga merupakan ketua tim fasilitator BIMTEK seminar PCAP di Donggala. Kemudian Pak Zulkarnain, beliau ketua bendahara PCAPRI, tapi juga ketua tim fasilitator Edupak PCAP di Donggala, dan Pak Jemauna ketua bidang keanggotaan, ketua seksi keanggotaan angka kredit PCAP di Donggala. Demikian dulu Pak fasilitator, Pak Zul. Saya serahkan kembali, siapa tahu peserta ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, yakni Bapak Hayunur SHG MSI. Ya, pada kesempatan telah memberikan studi kontrak belajar untuk kita para peserta. Baik, mungkin ada yang sudah raise hand yang akan sedikit berikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua APRI atau fasilitator kita atau narasumber kita pada kesempatan tadi itu. Jadi yang pertama mungkin kita buka ini tiga penanya yang sudah raise hand. Yang pertama Kepala KUA Kutam apa ini? Kepala KUA Kutam apa ini? Kutambaru. Kutambaru, ya. Silakan Pak Kepala KUA Kutambaru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah bisa? Dengar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, nama saya Erpan, Kepala KUA Kota Baru. Kalau usul saya ingin menambahkan, mohon pertimbangan kepada panitia untuk menambah bahan tentang cara men-scan yang baik, yang hasilnya bagus, dan alat scan-nya apa yang bagus. Kalau di HP, apa aplikasinya yang bagus. Kalau melalui bukan HP, apa alat scan-nya yang bagus. Jadi kami mohon tambahan cara men-scan bukti fisik yang bagus dan baik gitu. Itu aja penambahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua kami berikan kesempatan untuk ini yang raise hand ini yang tidak muncul videonya Saiful Bari, ada orangnya ini. Ya Muhlis ya, Pak Muhlis KUA Polewali apa ini? Ya Pak Muhlis. Ada Pak Saiful itu ada. Ya, baik. Terima kasih. Sebentar Pak Saiful ya. Ya, munculkan video supaya ditahu ada atau tidak orangnya. Terima kasih. Silakan Pak Muhlis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. Muhlis Kadam dari KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ini sekedar usul kepada panitia. Halo Pak. Silakan Pak, silakan. Oke ya, ini sekedar usul kepada panitia dan fasilitator, karena ini pembelajaran kita ini agak panjang waktunya, sampai memakan waktu berhari-hari, sementara banyak juga kegiatan yang lain yang tentu tidak kalah pentingnya dengan kegiatan ini. Maka saya usulkan mulai sekarang mungkin setelah selesai acara, materi dari setiap sesi itu bisa langsung diupload dimasukkan ke grup, supaya kalau memang kita tidak bisa utuh mengikuti, bisa langsung kita pelajari secara manual di yang diupload oleh panitia itu. Ini saran supaya kita tidak tertinggal, karena ini waktunya agak panjang. Yang kedua adalah tentang waktu supaya efisien. Kita memang bisa kontrak kapan kita masuk, ya, kapan masuk, apakah betul kita bisa on time jam 08.00 atau memang sampai kepada waktu pembelajaran itu. Kalau memang belum, karena ya sekali lagi bahwa kita harus efisienkan ini sebagai penghulu, banyak hal-hal yang perlu kita pelayanan ke masyarakat, tidak kenal hari Sabtu dan hari Ahad itu. Sehingga mungkin besok memang mungkin kontraknya kalau memang kita harus pemateri bisanya jam 9 lah kita kontrakkan. Jangan jam 8 karena ya itu kita sedang mati menunggu. Itu aja yang saya usulkan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis dari KUA Polewali. Nah, itu penting. Ini juga menjadi perhatian kami karena kegiatan ini tentunya bukan hanya kita harapkan sertifikat dari kegiatan ini, tapi ilmu dan karena ini langsung praktek ya. Baik, yang terakhir mungkin kami berikan kesempatan untuk Saiful Bari ya dari tadi ya menunggu. Terima kasih. Silakan Pak Saiful. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli Banda JNC di Aceh. Halo.
Kok suaranya agak jelas? Ya, silakan. Jelas. Ya. Ada beberapa usul. Ya, dibuka unmute-nya Pak Saiful. Ya, ter-unmute. Pak Baik, Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bari, tugas di Atas Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Ada beberapa yang barangkali bisa kami usulkan untuk kegiatan ini. Yang pertama, saya secara pribadi terus terang baru ini mengikuti model BIMTEK secara online. Nah, terkait dengan kita-kita yang para pengurus Indonesia ini sangat, yang pertama dari sisi ilmu memang kita sangat perlukan. Yang kedua adalah dari sisi legalitas BIMTEK ini. Saya mungkin perlu ingin konfirmasi dari pengurus APRI wilayah Sulteng ya. Apakah memang BIMTEK seperti ini legalitasnya sudah dikomunikasikan sama pusat? Saya khawatir kawan-kawan yang katakanlah akan naik ke 4B ke atas. Itu jadi persoalan ketika BIMTEK ini kurang satu syarat saja gitu. Karena ini kan dilakukan secara online. Nah, untuk konteks sekarang ini, BIMTEK ini kan kita udah mungkin sudah lama ya tidak lagi secara online, di klub sudah mungkin tatap muka gitu. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Saya khawatir malah ketemu batu sandungan begitu. Nah, ini yang perlu diperjelas agar kita tidak ragu untuk ikuti BIMTEK seperti ini ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam jadwal, rata-rata itu prakteknya adalah pembuatan bukti fisik. Tidak ada praktek tentang yang terakhir ini. Yang minimal yang penting. Kemarin sempat kita melihat di Pak Faterius ya, waktu ada yang pertama itu ajukan KTP nilai. Itu kan agak rumit juga itu. Karena prosesnya saya lihat itu kan harus di print out, lalu di tangan, habis itu di scan lagi, habis itu dikirim lagi. Kalau yang bukti fisik ini kan tinggal disimpan pindah ke Google Drive lalu di-upload ke SIG kan. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah ajuan KTP nilai itu. Kalau semua sudah tampil di SIG lalu tidak diajukan kan repot jadinya. Jadi tidak ada klimaksnya jadi itu yang mungkin perlu dipraktekkan juga nanti. Ini saran Pak Ayun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai Saiful. Alhamdulillah pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita untuk sama-sama perhatikan dengan pertanyaan Pak Saiful tadi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ketua APRI atau narasumber kita pada sore hari ini. Tiga penanya tadi. Yang pertama dari Pak KUA Kutambaru, yaitu scan yang bagus pakai aplikasi apa? Misalnya kalau HP pakai apa, kemudian laptop pakai apa? Ya silakan Pak Hayun. Kasih. Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tadi dari Kutambaru, kemudian ada yang dari Sulbar, ya. Saya juga mencatat, gitu. Yang pertama soal aplikasi scan yang bagus. Ya. Mana yang bagus tentu kita bisa identifikasi di ininya ya. Nanti akan kita materi itu. Ini kan usul materi ya, jadi kita terima ya. Jadi kita menyampaikan materi kalau cukup
selama 3 hari ini, ya dari Jumat sampai Minggu, baik materi yang sudah ada di rundown maupun yang diusulkan teman-teman kita akan sampaikan. Kalau tidak, kita masih punya waktu 7 hari berikutnya, 7 hari pendampingan. Baik, pendampingan itu kita lakukan dalam dua tempat, di grup, melalui preview di grup maupun melalui sesi Zoom. Jadi kalau di grup dirasa tidak cukup, kapanpun kita bisa buka Zoom meeting. Seperti di alumni BIMTEK PW APRI yang beberapa hari yang lalu itu, kemarin kami buka sesi Zoom, ya, Zoom meeting, karena kita buat list persoalan tentang EduPak ini. Ternyata banyak, bahkan mulai dari cara membuat folder pun masih ada yang bertanya akan soal itu. Jadi kita kita harus peduli dengan hal seperti itu, ya. Jadi kemarin kami buka sesi Zoom, masuk, dan saya sampai kemalaman pulang dari kantor gara-gara itu. Ya, tapi ya intinya kita saling membantu. Jadi seperti itu, ya. Ya, beberapa materi usulkan kita terima karena itu memang kita butuhkan. Cara scan dan apa alat scan-nya. Nanti kalau saya sih ya, yang familiar saja itu sudah saya merasa puas dengan kalau di HP lewat cam scanner. Tapi untuk kawal vitalisasi itu punya alat scan yang canggih itu, ya, itu bisa dipakai. Gitu. Atau ada juga nitro, ya nanti kita lihat mana yang paling ini. Kemudian dari Pak Mulis. Ini yang bersuara-suara aneh ini dari mana, ya? Kita lihat, ya. Dari Pak Muhlis, ya. Materi setiap sesi diupload. Nah, itu kalau materi dalam bentuk tertulis, ya, kita akan upload. Tapi ini kan kita kebanyakan praktik, ya, sehingga tidak banyak materi-materi yang sifatnya tertulis. Intinya kita di BIMTEK ini adalah mengerjakan bukti fisik secara bersama-sama. Bagi teman yang punya kendala, kita siap mendampingi, saling mendampingi. Yang punya pengalaman tentu kami di sini hanya memfasilitasi saja. Ada narasumber, ada fasilitator. Teman-teman lain yang sudah bukti fisik jadi boleh dijadikan contoh di sini. Nanti kita saling berbagi. Begitu, ya. Nah, yang begitu kan sulit kalau untuk dia upload, ya. Kalau bukti fisik kan kita upload. Kalau dalam bentuk bukti fisik yang sudah selesai dikerjakan melalui satu sesi, akan diupload. Misalnya nanti sesi ini, setelah ini kita akan membuat simulasi simulasi kegiatan kepenghuluan sepanjang 1 tahun. Itu nanti kita upload hasilnya. Tapi selain itu, selain diupload, ini kegiatan kita ini live streaming di YouTube. Di YouTube, sementara kami minjam PW APRI Sulteng karena tadi ada kendala teknis masuk ke YouTube PCAPI Donggala. Nanti link YouTube itu juga akan kami share, ya. Hanya mungkin karena tim kami tidak cukup waktu untuk mengedit videonya karena pasti agak panjang, nanti tinggal cukup saja. Jadi gitu, ya, soal upload materi. Jadi mana materi yang memungkinkan untuk diupload, kita upload, ya. Karena kita kebanyakan praktek. Waktu pembelajaran mulai jam 9. Memang di rundown itu waktu pembelajaran kita mulai jam 9. Jam 8 itu kan masih persiapan forum. Saya lihat rundown, ya. Saya share ulang rundown biar jelas. Nah, ini. Ya. Ini rundownnya. Jadi mulai besok itu jam 8.00 sampai jam 9.00, ini waktu Indonesia Tengah, ya, berarti kalau Barat jam 9.00 jam 8, ya. Kalau Timur jam 10. Waktu Indonesia Tengah jam 8.00 sampai jam 9.00 itu masih persiapan forum, belum forum, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia Tengah forum dimulai jam 9. Ya. Jam 9. Berarti di Barat jam 8. Kalau di Barat jam 8 itu kami di sini sudah kesiangan, ya. Jadi seperti itu, ya. Forum kita tidak terlalu rigid seperti di Balai Diklat, harus gini, harus gitu, harus tepat waktu. Ini betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan sekalian untuk keaktifannya, ya. Tentu punya konsekuensi pada diri sendiri, ya. Kalau misalnya makin aktif, makin bagus, karena hasilnya juga insya Allah akan makin maksimal. Gitu. Tapi bahwa kita punya rencana, punya jadwal ada, ya, dan kita berusaha untuk mengikuti jadwal itu. Ya, terima kasih Pak Yai, terima kasih. Baik. Selanjutnya legalitas. Ya.
Kalau yang dipertanyakan legalitas soal karena banyak baru masuk jadi sejauh ini belum ada larangan ya, belum ada regulasi lain yang ini, dan bahkan baru 2 minggu lalu kami mengundang Pak Kasubdit malah jadi materinya di seminar gitu. Besok tanggal PC April Donggala itu tanggal 20 berurutan. Tanggal 21 itu ada seminar tentang signifikansi kompetensi baca kitab kuning ya bagi profesionalisme penghulu. Itu pematerinya salah satunya Pak Anwar Saadi Kasubdit. Ya. Jadi andaikan ini tidak legal, tentu beliau tidak akan bersedia. Bahkan tanggal 16 nanti di PW Apri itu ada BIMTEK KTI dan seminar KTI penghulu. Itu pematerinya salah satu tim peneliti pusat Pak Prof. Darius Hude. Ya, jadi nggak ada persoalan dengan apa soal online-nya. Ya, satu belum ada regulasi yang melarang itu. Bahkan kegiatan-kegiatan online seperti ini saya kira akan diresepsi dalam regulasi ya. Tidak akan, justru ini banyak membantu efisiensi waktu dan sebagainya. Itu. Justru yang jadi persoalan, jadi pertanyaan yang agak krusial sebenarnya di awal-awal, bahkan saya sendiri mempertanyakan itu soal apakah PC APRI ya, atau APRI sebagai organisasi profesi punya wewenang melaksanakan kegiatan di butir utama yang terkait dengan unsur pendidikan. Itu sempat juga menjadi saya mencari regulasinya, dan itu terjawab tidak jauh-jauh di PMA 16 tahun 2021 itu sudah jelas ini ya, unsur pendidikan. Ini saya tunjukkan. Ini jadi diskusi panjang kita dulu. Di unsur pendidikan ada 3 tuh ya. Yang pertama pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah, ini clear. Ya. Asal ada izin belajar atau tugas belajarnya. Ya, kemudian ada fotokopi dari jurusan kita, itu clear. Nah, yang sempat jadi kontroversial bagi kami sendiri di sini, di APRI Sulteng maupun APRI Donggala adalah kewenangan APRI sebagai organisasi profesi menyelenggarakan kegiatan semacam BIMTEK ini. Ya, karena kalau diklat kita nggak bisa laksanakan. Itu yang melaksanakan hanya balai diklat yang punya kewenangan. Tapi kan yang di bawah level diklat itu, yang juga punya JPL jam pelajaran, ya, apakah bisa kita APRI, yang organisasi profesi ini melaksanakannya? Ternyata itu regulasinya ada di PMA 16 tahun 2021. Sini, pendidikan dan pelatihan fungsional. Jadi kita sekarang ini berada di subunsur pendidik, di unsur utama pendidikan, subunsurnya pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepengetahuan, serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Jadi dalam Permenpan itu ada garis miring sertifikat yang ada JPL-nya. Bagaimana deskripsi kegiatannya? Yaitu kegiatan penghulu mengikuti diklat fungsional atau diklat teknis. Nah, kita yang diklat teknis, serupa diklat teknis di bidang kepenghuluan atau hukum Islam yang diselenggarakan oleh siapa? Pusdiklat satu, Pusdiklat itu di Jakarta, Balai Diklat di beberapa daerah. Kalau di Sulawesi kan ada Makassar, ada Manado. Direktorat Jenderal ya, sampai ke level bidang di Kanwil itu melaksanakan. Nah, ini dia organisasi profesi. Jadi APRI itu organisasi profesi bisa melaksanakan. Yang penting dia temanya terkait dengan kepenghuluan dan hukum Islam, ya, bukan pendidikan, bukan filsafat, ya, gitu, ya. Ya, asal temanya terkait dengan kepenghuluan hukum Islam. Jadi APRI bisa menjadi pelaksana, atau bahkan lembaga keagamaan yang penting dia berbadan hukum. Tanda lembaga keagamaan itu berbadan hukum, dia punya akta notaris, ya, dan dia punya AHU, ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dia berbadan. Jadi jelas, clear itu ya. Ya, kalau hanya soal pertanyaan soal apakah yang online begini ini, saya kira itu bukan masalah. Ya. Itu juga lebih clear lagi. Ya, nggak ada masalah itu. Bahkan sekarang
Sampai sekarang pun Kementerian Agama Pusat masih melaksanakan kegiatan literasi zakat ya dan sebagainya. Itu ada angka kreditnya kalau kita ikut ya di Kemenag di Bimais Direktorat Jenderal Bina Masyarakat Islam itu kalau nggak salah pelaksananya. Jadi itu ya. Itu dari pertanyaan Pak Saiful Bahri. Saya kira sudah nih ya, sudah. Di catatan saya sudah. Sudah Pak Fasilitator, Pak Zul. Ya. Saya kira sudah terjawab semua ya. Saya serahkan kembali. Ya, yang itu Pak, surat pernyataan yang diajukan ke tim penilai. Oh iya. Ya. Itu soal permintaan materi ya. Itu ya. Materi ajukan ke tim penilai. Itu kan ada fiturnya di ini setelah kita semua bukti fisik kita linknya kita upload ke Pak. Ini pun jelas nanti ada surat pernyataan kita print lagi, kemudian untuk ditandatangani oleh atasan kita Kandep ya gitu, dan seterusnya, lalu diajukan kembali untuk dan pengajuannya itu di SIK ya, bukan lagi kita mengirim berim-berim kertas atau berbundel-bundel bukti fisik ya, tapi kita upload kembali itu ke ke Google Drive, lalu linknya dimasukkan ke SIK dan kemudian diajukan ke tim penilai melalui aplikasi di SIK atau fitur di Edupa. Soal bahwa ada tim penilai dari Kanwil yang belum ikut pelatihan dan sebagainya, itu adalah tugas PWAPRI masing-masing. Kalau tim penilai di Kanwil untuk mengadvokasi. Ya. Makanya di Donggala itu dan di PWAPRI Sulteng itu punya satu tim fasilitator namanya tim fasilitator Edupak dan Angka Kredit Penghulu. Tugasnya memfasilitasi penyusunan Edupak, memfasilitasi kenaikan pangkat dan jabatan penghulu, termasuk mengkomunikasikan dan mengadvokasi persoalan kenaikan pangkat ini, termasuk yang disampaikan oleh Pak Saiful Bahri tadi ke Kanwil atau ke berbagai pihak yang terkait dengan kepentingan penghulu. Nah situlah salah satu tugas penting dari APRI, adanya APRI itu memfasilitasi teman-teman. Jadi setelah diajukan tentu kita akan mengawal pengajuan itu. Ya, jangan sampai sudah ajukan lewat aplikasi, mereka yang di Kanwil nggak paham bagaimana caranya. Tapi pastilah karena semua sudah di BIMTEK ya. Demikian Pak Fasilitator, silakan. Ya, terima kasih Pak narasumber, Ketua APRI PC Kabupaten Donggala. Saya berikan penjelasan terkait dengan 3 penanya kita tadi. Jadi mungkin sudah jelas tadi disampaikan. Lagi terkait dengan akreditas, ini sudah jelas aturan langsung disampaikan sama permintaannya sama Ketua APRI kita, bahwa kita punya legalitas untuk membuat kegiatan seperti ini. Dan insya Allah melalui kegiatan ini, ijazah atau sertifikat yang kita peroleh nanti tidak menjadi masalah ketika pengajuan di bukti kenaikan pangkat kita nanti. Terima kasih. Mungkin untuk sesi kontrak belajar ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Bagaimana Pak Ketua? Selanjutnya materi ini, apakah kita lanjut ke sesi selanjutnya, yakni simulasi? Pak Ketua? Atau kita break dulu sejenak untuk mempersiapkan. Kita dilayani kalau ini. Oh masih ada ya, masih ada waktu Pak Ketua. Iya kasih yang ini namanya 2 peserta lagi yang angkat tangan itu. Oke. Dua kesempatan ya. Nah, saya kasih beri untuk Mahbub Fauzi. Silakan Pak Mahbub. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya begini Pak, ada beberapa kawan yang menanyakan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini masih bisa daftar hari ini Pak? Itu saja. Masih bisa Pak? Masih bisa ya. Baik, akan saya sampaikan ke kawan-kawan. Lusa masih boleh daftar. Yang penting niatnya mau menyelesaikan Edupak, kita bantu ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Baik. Ya. Baik. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak.
Pak Ketua, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya Pak, ini jadwal besok untuk prakteknya Pak ya. Kira-kira jam berapa Pak ya prakteknya? Praktek itu kita mulai hari ini. Setelah ini kita langsung masuk materi praktek simulasi Edupak ya untuk 2 tahun. Supaya setelah itu kita tinggal setelah ada simulasi kita tinggal turunkan untuk membuat bukti fisik RKT dan seterusnya sampai selesai. Kalau untuk sementara bukti fisik yang apa namanya yang surat tugas itu belum apa Pak ya? Bagaimana? Untuk sementara bukti fisik kita baru ngomong surat tugas sudah ada. Ya. Yang surat tugas ini kan sudah ada. Ya. Dan ini yang apa namanya yang lain belum siap. Oh, mau nggak apa-apa. Besok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, artinya kan kita mau contoh. Iya, iya. Kita BIMTEK ini untuk saling mencontoh, ya. Oke, baik Pak ya. Oh, saling membantu ya. Sampai kita semua fisiknya, gitu. Sampai tadi oleh usul Pak Saiful Fahri yang sangat bagus tadi sampai ke bagaimana diajukan ke tim penilai, ya. Oke Pak. Oke, siap. Baik. Oke Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sudah Pak Ridwan ya sudah memberikan pertanyaan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Insya Allah Pak, sama-sama kita belajar terkait dengan penyelesaian Edupak kita. Bukan berarti kami dari penyelenggara kegiatan ini sudah paham semua, tapi kita insya Allah sama-sama belajar, saling-saling mengisi, memberi masukan apa kendala-kendala kita yang kita hadapi di setiap wilayah kita masing-masing. Baik, mungkin itu dulu terkait dengan. Oh ya, siapa ini? Pak Ardiansah, kau Haruyan. Satu kali lah, satu lagi, Pak Harudin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Langsung aja ya Pak. Begini, kita kan akan mengadakan simulasi praktik. Itu saya termasuk orang yang kurang begitu ilmunya dalam IT. Nah, itu apakah diperlukan misalnya dua laptop atau satu HP ataupun satu laptop itu apakah seperti itu Pak nantinya kita untuk praktik simulasi praktik ini? Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Langsung saja Pak Ketua, silakan dijawab. Baik. Oh ya, itu yang lupa tadi ya, yang sampaikan di kontrak pelajar ya, kita masih di kontrak pelajar. Jadi kita harapkan semua peserta, baik yang hadir offline saat ini di hotel ini, di tempat kami memusatkan kegiatan ini, anggota pengurus APRI Donggala, maupun yang ada di Zoom, supaya kita karena kita langsung praktek bersiap di depan laptop masing-masing, begitu Pak. Supaya bersiap di laptop masing-masing. Jadi kita sepanjang 3 hari ke depan ini mempraktekkan cara membuat fisik, mulai dari unsur pendidikan, layanan nikah sampai ke penunjang, ya, sampai selesai semua. Karena itu yang jadi persoalan nasional saat ini. Dan para pengurus Indonesia saat ini adalah bagaimana membuat bukti fisik, ya, bagaimana contohnya, bagaimana dan seterusnya. Jadi supaya itu tidak lagi jadi masalah, kita fasilitasi bersama-sama sehingga kita harapkan betul-betul kita praktik, tidak teori lagi, ya. Intinya semua kita harapkan mengikuti kegiatan ini di depan laptop masing-masing. Kita langsung bekerja bersama-sama. Gitu Pak. Gitu Pak Rian saya. Iya. Ya. Oke, siap. Perangkat yang paling dibutuhkan laptop, ya. Laptop, tentu HP siap standby juga, ya. Siapa tahu dibutuhkan. Baik Pak ya. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Ketua. Baik, mungkin cukup dulu Pak peserta ya. Soalnya nanti kita insya Allah langsung praktek terkait dengan materi-materi yang telah kita bahas tadi. Insya Allah nanti kita akan break dulu sampai jam 4 ya, sampai jam 4 WITA. Karena waktu Indonesia Tengah ini kita masuk asar, kita isoma dulu, nanti kita lanjut jam 4 WITA.
Ada ini. Oke. Yang tahu itu berarti sini jam Jadi mohon 6 Pak ya. pengertiannya kepada para peserta. Kami tutup sesi ini dengan ungkapan Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Break 30, nggak sampai 30 menit ya. Jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, 15.00 waktu Indonesia Barat, 17.00 waktu Indonesia Timur kita mulai lagi. Yang Indonesia Tengah yang mau sholat silakan. Oke, baik Pak.